kasus-kasus kulit, kalau pada anak memang dia healingnya memang akan lebih cepat. Tapi yang penting konsepnya tadi, dia lembab ya, harus lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Aswida hari ini. Semoga hari ini keadaan Bapak Ibu sehat semua ya. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini akan sharing. Jadi Bu Ida akan sharing hari ini tentang luka bakar itu pada anak. Nah, jadi ini kasusnya. Jadi kemarin saya sempat dapat Bocoran ya? Ya, jadi sedikit bocoran. Jadi kita belum Februari. Jadi ketika Mas Deja sholat di masjid sama orang tuanya si bayi. Ya, bapaknya. Iya, jadi bapak itu sambil nangis ya Bu Ida ya, sambil nangis. Iya. Kurin sama Mas Deza. Jadi dia cerita bahwasannya anaknya akan dioperasi. Ya begitu ya Bu Ida ya? Betul. Ya, mau dioperasi di rumah sakit karena luka bakar. Luka bakarnya sendiri juga cukup. Nanti lihat deh PowerPoint-nya, cukup ajib-ajib gitu ya. Saya juga pertama kali waktu dikasih pasiennya juga, Masya Allah. Mudah-mudahan gitu ya, kita lihat dengan otolisis membaik kan, alhamdulillah memang responnya bagus sekali. Jadi kena minyak panas, Mas Arifin. Minyak panas, jadi nggak sengaja. Kenapa? Berarti memang awalnya memang kena minyak panas ya Bu? Ya, kecelakaan rumah tangga tertinggi itu memang luka bakar. Siram air panas, minyak panas, kerendam air panas, siram zat kimia, itu tinggi sekali gitu ya. Jadi yang kasus sekarang ini kenapa kok bentuknya nggak karu-karuan? Karena minyak ya. Kalau air biasanya hanya ke epidermis paling atas, tapi kalau minyak itu biasanya akan lebih dalam. Nah ini biasanya menimbulkan traumatik di semua pihak lah. Usianya masih 2 tahun, jadi waktu ibunya masak, dia mungkin main ya ke dapur, terus dia tarik itu Mas Vin, ya selang gas. Selang gas ya? Iya, selang gas, terus juga ada wajan. Dah, hore deh, kesiram dia, kena kepala dan ke wajah, ya kepala dan wajahnya. Ini lukanya coba Mas Arifin. Orang kalau terima pertama itu kan yang ditakutkan tuh karena panas ya. Kalau panas itu menyebar ke sel. Jadi konsep kita kalau ketemu kasus seperti ini itu memang harus dibuat supaya panasnya tuh hilang. Yang dilakukan adalah biasanya yuk rendam dulu dengan air gitu ya, atau guyur dulu dengan air. Nah, kalau udah di kepala udah panik ini biasanya orang tua. Nanti kalau pas dibawa ke rumah sakit, konsep di kita juga harusnya seperti itu. Bagaimana caranya supaya selnya ini dingin dulu, gitu, ya, supaya menghindari terjadinya hiperemia yang luas. Ya, Februari 2020. Jadi alhamdulillah sebelum kasus COVID ini ya kejadiannya. Oke. Jadi terus karena ketemu di situ, terus pasiennya bersedia untuk dilakukan perawatan luka, kita berikan ilmu konsep, terus kemudian kita jelaskan konsep-konsep yang kita lakukan dalam perawatan luka. Jadi kita tidak lakukan debu demang secara masif dengan menggunakan pisau bedah ataupun gunting, tapi kita lebih cenderung ke otolitik debu demang. Jadi membiarkan tubuhnya sendiri. Nah, nih ya, pas kita buka kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kalau lihat minyak panas, lihat ada spot-spot yang warna kuning ya. Itu dalam itu biasanya. Pada pemeriksaan pinprick test itu namanya. Kayak lagi Mas Arifin, pinprick test ya. Jadi itu kita tusuk tuh Mas, kita tusuk dia ada rasa nyeri atau tidak. Oke, jadi kita lakukan perawatan. Ini kita menggunakan campuran metcofazin salve dengan gel ya, dengan hydrogel. Tujuan kita adalah buat rasa sensasi dingin supaya selnya itu tenang dulu ya, jangan dipaksa dia. Kan beberapa hari ini sudah dengan perawatan yang cukup masif ya. Jadi kita coba supaya selnya tenang dulu. Oke, next Mas.
Nah, ini dia. Kita tutupnya seperti ini. Pakai Untuk kayak bagian, kenapa? helm ya, Bu ya? Ah iya, helm. Dia pakai helm. Karena kebetulan nggak bawa topi ya. Biasanya juga aku anjurin suka pakai topi. Tahu ya, topi-topi kalau kita pakai kerudung kayak gini kan ada topinya tuh, kupluk ya. Itu Ya. juga boleh dipakai, itu juga simple gitu ya. Ini kita bikin kupluk sebenarnya. Terus konsepnya memang harus lembab. Untuk bagian-bagian yang tidak bisa ditutup, misalnya daerah wajah, kita cukup oleskan dengan campuran mecofazin dengan hydrogel yang tebal di daerah mukanya tadi. Terus kemudian kalau dia kering, ajarkan ke keluarga untuk lakukan lagi. Yuk, next kita lihat autolisis debu demang itu dalam waktu 4 hari. Jadi kita tadi kan balutan pertama ya, kita taruh, kita lihat secara selektif seperti apa sih autolisis debu demang. Dipasang tanggal 8 bulan 2, terus kemudian kita buka tanggal 11 bulan 2. Kurang lebih sekitar 4 hari ya. Sekitar 4 hari. Yang kita harapkan adalah pada konsep autolisis debu demang, yaitu dia selektif memilih mana yang mau dia luruhkan. Karena auto sendiri lisis hilang ya, mana yang tubuh mau luruhkan. Oke, terus kemudian memang performnya lebih mudah, singkat gitu ya. Jadi hasilnya kan bisa kelihatan. Oke, dan nyerinya sedikit ya. Bayangkan kalau di daerah kepala seperti ini, terus kemudian Mas Arifin lakukan debu demang. Kita nggak tahu pemisahannya. Tadi lihat nggak yang warna kuning di daerah kepala ya? Iya. Nah, itu jauh hilang ya? Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya anak kecil ya, Bu ya. Kalau kita lakukan debu demang itu terlalu susah, Bu ya. Makan waktu yang panjang pastinya ya, Bu. Ya pasti akan dikerjakan di tempat ruang OKA lah yang pasiennya di bius mau nggak mau. Kalau nggak kan dia akan jadi jertit gitu kan. Ini dilakukan perawatan luka aja kita mesti harus negosiasi sama pasiennya, negosiasi sama keluarga, dia dipangku sama ayahnya, ini kebetulan dekat dengan ayahnya gitu kan. Gimana caranya supaya dia lebih nyaman. Kita hipnosis anak nih ya, kita hipnosis. Biasanya sih hipnosis pada anak kita kasih nyaman tuh dia lingkungan sekitar tenang, dia akan tenang. Hanya dengan analisis mecofazin doang ya, Bu? Mecofazin campur dengan hydrogel. Kita campur karena kita butuh fill dead space yang masuk ke sela-sela sel itu, terus dilembabkan, di dalam dia didinginkan. Sampingnya coba slide-nya berikutnya. Nah, tampak nyata bedanya. Lihat keropeng di wajah. Oke. Ini pertemuan kedua loh. Kalau udah seperti ini udah tenang kita. Betul nggak? Ya, iya, Bu. udah tenang. Pasien juga tenang, keluarga juga tenang, perawatnya juga lebih tenang. Kalau lihat yang kasus yang pas pertama kali dia datang kan kita juga deg-degan gitu kan. Tapi memang Allah tuh maha besar memang. Jawaban-jawaban dari orang tua juga terkabul gitu ya. Dan memang kasus-kasus kulit kalau pada anak memang dia healingnya memang akan lebih cepat. Tapi yang penting konsepnya tadi dia lembab ya, harus lembab. Ini dibungkus masih dengan metode yang sama. Yuk next Mas. Oke? Udah kayaknya senyum ya, Bu ya. Ya udah lebih tenang lah. Tapi juga masih nggak enak ya. Masih bete lah gitu. Kata dia, lama amat sih gua gitu ya. Terus udah gitu Mas Arifin, untuk secondary dressing atau balutan yang kedua, kita nggak pakai itu ya, apa namanya ya? Kasa gulung ya, itu lihat nggak? Kita pakai cotton wool ya? Ya, kita pakai ya. Ya, supaya lebih nyaman gitu ya. Terus kita kasih dia cerita, ini lagi jadi kiai nih, sama nih sama Agim nih gitu kan. Walaupun dia nggak tahu Agim gitu ya. Kayak robot lah gitu, atau bilangnya seperti itu. Nah, ini pembukaan berikutnya, pas kita buka, lebih terlihat lebih nyaman? Jauh ya. Sangat jauh ya, perbedaannya dari awal. Betul sekali, betul. Coba kita lihat sampingnya next. Wow. Ya, oke. Luar biasa, Bu ya. Kelihatan ya. Pertemuan kelima memang udah nyata sekali, udah nyaman lah. Kayak gini nih pasien biasanya udah kita kasih sendiri aja. Lapisan basal, lapisan paling bawah epidermis sudah terbentuk. Jadi
nggak terlalu rumit lagi sudah. Kan kepala juga kan dermisnya nggak terlalu tebal ya. Memang yang paling berperan di situ adalah lapisan kulit paling luar. Itu sudah terbentuk sehingga maturasi saja nih tinggal terjadi. Campurannya masih dipakai, kita kalau kayak gini sudah pakai metcovazine red. Yang red ya, karena ada hyaluronic acid. Kita menghindari scar sebetulnya. Kasus luka bakar yang tidak ditemukan pertama oleh kita, itu biasanya sudah mendapatkan perlakuan yang kurang tepat lah istilahnya ya. Misalnya bolak-balik diganti, atau pada saat dibuka berdarah, itu biasanya sel tuh suka ngambek gitu loh. Nanti kalau dia sudah healing, itu seringkali suka timbul scar. Gitu. Makanya itu yang kita terus jaga, jangan sampai terjadi. Nah, nanti kalau sudah jadi epitel seperti ini, kita gunakan metcovazine red yang kandungannya adalah hyaluronic acid. Yuk, slide. Nah, oke. Makin enak? Depan, samping, udah bagus semua ya. Udah bisa cembetut ya dia ya. Tapi dia tidur kok ini. Udah lebih nyaman. Jadi kalau diganti balutan, dia tidur. Iya. Pokoknya udah terserah sama kita aja udah ada ya. Udah enak dia. Memang Bu, kalau perawatan wound tentang luka modern ini memang sangat nggak menimbulkan anak trauma, pasti kan sering terjadi itu ya Bu. Apalagi yang dibuka setiap hari lengket terus membuat trauma. Jadi Iya, anak takut dengan perawat yang merawatnya ya. Jadi memang sebenarnya harus semuanya memang terpapar dengan perawat atau modern dressing ya Bu, untuk mudah. Iya, betul sekali. Jadi kan kasus-kasus seperti ini juga saya yakin akan banyak sekali Mas Arifin yang ditangani juga karena apa ya? Saya tidak menyalahkan, tidak. Hanya memang konsep tentang kulit itu sesuatu yang kompleks dan cukup rumit kalau kita tidak pahami dengan betul. Gitu ya. Memang kelihatannya hanya di bagian luar, tapi secara nyata kalau di masyarakat awam tuh memang kalau udah terjadi koreng begitu tuh udah sesuatu yang apa ya? Momok ya, apa sih sesuatu yang kurang nyaman gitu ya. Yeah. Kurang pas gitu. Coba slide berikutnya, Mas. Nah, dia. Ini kemarin kita evaluasi kembali ya tentang kejadian si kecil ini ya. Memang terjadi scars di situ dan beberapa alopecia. Ini gara-gara ada COVID gini, jadi saya masih virtual konsep aja nih, kita jadi remote aja. Jadi gimana caranya supaya si scars-nya ini tidak tumbuh berlebihan. Dan alopecia-nya mungkin nanti kita mau cek lagi apakah kemungkinan masih bisa dimodifikasi supaya rambut bisa bertumbuh. Kalau minyak tadi kan ya saya udah cerita ya. Kalau air panas biasanya hanya di lapisan paling atas, tapi kalau minyak itu biasanya sampai dalam. Tapi lihat dari si anak ya, kelihatan kalau wajahnya mulus ya. Itu sih yang penting. Iya. Aja memang di jidat ada beberapa yang agak kurang pas ya. Nah, di kita ini ada silikon yang untuk menekan supaya scars tidak terjadi tumbuh berlebihan. Namanya Dermalin, produk dari Unicell. Itu harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau kita lihat beberapa produk harganya sampai ratusan ribu, ini paling cuma 99.000. Kalau nggak salah 10 kali 20 ada kalau nggak salah ya. Nah itu bisa digunakan ini untuk menekan terjadinya scars yang berlebihan pada kasus-kasus luka bakar. Ini juga baru masuk hampir setahun di Indonesia dan kelihatannya memang belum banyak yang menggunakan. Jadi makanya saya tulis di situ Dermalin. Jadi kalau ada tenaga kesehatan atau pasien ya yang membutuhkan Dermalin bisa kontak ke marketing solusi luka Indonesia untuk lihat itu ya. Kasih pasiennya kalau timbul scar seperti ini. Kan kalau kayak gini nggak mungkin kita koyak lagi, ya nggak? Karena sudah jadi gitu loh. Cuman karena epidermis tipis, jadi granulasi itu menekan ke atas. Nah, supaya dia tidak menekan ke atas, kita taruh di atasnya. Kita taruh dengan apa namanya silikon tadi, penekanan rambut dengan silikon yang dinamakan Dermalin. Ayo, ada pertanyaan nggak?
Jadi kasus luka bakar nih Mas Arifin, kayaknya memang harus betul-betul kita gencarkan karena kasusnya cukup tinggi ya. Kecelakaan rumah tangga tuh bukan hal yang biasa. Kan nggak masuk rumah sakit di masa pandemi seperti ini tuh bukan pilihan gitu ya. Kalau nggak betul-betul gawat gitu ya. Kasihan juga teman-teman kita di garda depan kan. Panik mereka pakai hazmat yang sampai bercucuran keringatnya nggak keru-keruan gitu. Kan kasihan juga ya. Berarti memang Bu, setiap rumah itu masyarakat harus punya minimal metcofazin aja yang untuk luka bakar yang kecil. Gitu ya Bu ya? Betul. Jadi memang anjuran kita semua rumah tangga tuh punya P3K di rumah. Jadinya tuh nggak akan shock kalau tiba-tiba terjadi luka. Karena kecelakaan rumah tangga, baik itu jatuh, luka bakar, terus apa lagi itu, kegores gitu ya, robek pisau, itu tinggi sekali gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau dianggap remeh, nanti yang panik nggak cuma warga sendiri, tapi juga petugas kesehatan. Tapi khususnya untuk kasus luka bakar ini, saya amazing sekali, terutama juga dengan tim perawatan luka ya, Care Center ya. Ini kasusnya kebetulan ada di Rumah Sakit Melia. Kita ada cabang di Rumah Sakit Melia, pasiennya ada di sana gitu ya. Dan kita juga terima kasih sekali pada tim Rumah Sakit Melia atas kerjasamanya yang hebat ya, disiplinnya yang terjadi dengan hebat dalam penanganan luka, khususnya untuk pasien ini. Oke, berarti Bapak Ibu jangan khawatir, dan juga tadi juga Bu Ida udah kasih tahu ke kita bahwasanya kalau Bapak Ibu butuh dressing, butuh untuk hal-hal untuk persiapan di rumah P3K, jadi Bapak Ibu bisa cek di Facebook Solusi Luka Indonesia. Atau bisa juga tuh Bapak Ibu komen di video ini, nanti kita akan bantu untuk share kontak personnya marketing di Solusi Luka Indonesia. Ya, betul. Oke, Bu Ida, terima kasih atas sharingnya hari ini. Sampai ketemu lagi di next Wida selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dance like there's no tomorrow.